Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Ibrahim Sudanegara, mahasiswa dalam jabatan PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 25281104. Pada hari ini Sabtu 7 November 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMA Plus Fathahillah Zalaputra, Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon, pada kelas 10 TKR mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Nggak ada yang sakit? Oke, berarti hari ini bisa belajar ya. Oke, sebelumnya ketua kelasnya pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan Pak. Pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, biar semangat, kita yel-yel dulu. Udah bisa yel-yelnya biasanya ya? Oke? Silahkan kita coba dulu. Bismillah. SMK? Bisa. Fathahillah? Bisa. TKR? Oke. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalitas kita, untuk negara tercinta ini, maka kita menyanyikan dulu lagu nasional. Lagu nasional yang hafal apa? Indonesia Raya. Oke, udah pasti hafal. Sekarang semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Aku itu bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, punya cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, 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 tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Satu-satu. Agus Nurul Hidayat. Agus Nurul Hidayat ada? Arya Wijaya. Oke. Fadila Saputra. Oke. Fajar Sodik.
Fatir Tuhaf Saputra, Hikmah Indonesia, Isma Salsabila, Kamiluddin, Khairul Mubarak, Iqbal Hartono, Merah Azari, Muhammad Sahal, Putri Puspita Ayu, Rifai, Saiful Jaya, terus Wandi, Sabikul Khair, oke, Jayat Sukri, enggak udah, oke. Set, kita mulai ya. Pertanyaan Bapak yang pertama, kalian jurusannya apa? TKR. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Kalau kendaraan ringan itu contohnya apa? Sepeda motor. Komponen paling penting di sepeda motor apa? Piston itu bagian dari apa? Mesin, betul. Kenapa penting mempelajari mesin di sepeda motor? Betul. Bahasanya apa? Pakai bahasa Indonesia. Karena kalau nggak ada mesin nggak berangkat. Jadi mesin itu satu komponen utama, komponen penggerak yang merubah energi dari bahan bakar minyak menjadi energi penggerak. Nah, nanti kalian kalau sudah lulus mau kerja. Nah, kerja itu di misal kayak di Yamaha, di Honda, Daihatsu, Toyota. Sebagai apa sih biasanya? Biasanya kan sebagai operator atau teknisi nanti kan. Nah, kalau kalian sebagai teknisi, berarti teknisi mesin. Sebagai assembly misalnya, berarti kan kalian harus mengerti. Kalau nggak ngerti mesin, bisa nggak kerjanya? Nah, maka dari itu, nanti kalian akan mencoba mempelajari dasar-dasar otomotif, terutama tentang mesin. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menggali informasi tentang komponen utama mesin. Komponen-komponen di mesin itu yang utama itu apa aja sih? Tadi disebutkan ada piston dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mencari tahu cara kerja komponen utamanya. Nah, komponen utama itu yang kayak tadi piston itu gimana dia cara kerjanya. Nah, kalian nanti tujuannya supaya nanti kalian mengerti komponen utama mesin. Yang ketiga, komponen perlengkapan mesin. Selain ada komponen utama, ada komponen perlengkapan. Nah, nanti itu kalian pelajari juga. Dan yang keempat, ada komponen tambahan. Ya, ada komponen utama, komponen perlengkapan, komponen tambahan. Lalu nomor 5, nanti ada diharapkan peserta didik atau siswa itu dapat mengerti, menggali informasi, kemudian mengerti cara pemeriksaan komponen. Bagaimana sih cara kita memeriksa komponen mesin itu supaya kita bisa memperbaikinya atau troubleshootingnya bagaimana. Nah, baru yang keenam nanti diharapkan kalian semua bisa melakukan pemeriksaan pada komponen mesin bakar. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, termasuk ke mesin konversi energi. Jadi mesin itu ada dua, mesin bahan bakar dalam, ada yang mesin bahan bakar luar. Nah, di sini ada mesin konversi energi. Mesin konversi energi ini apa? Mesin konversi energi adalah peralatan yang mampu mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain melalui reaksi bahan bakar. Jadi, mesin motor yang kalian tahu, dia itu cara kerjanya gimana sih? Pakai BBM, bahan bakar minyak. Ya, bagaimana bisa bahan bakar minyak menjadi penggerak roda, menggerakkan roda? Ya kan, itu dikonversi. Yang bahan bakar minyak tadi dibakar, energi pembakarannya diubah menjadi energi penggerak oleh mesin itu tadi, lalu disalurkan ke roda. Nah, mesin konversi energi itu dibagi dalam dua klasifikasi: mesin konversi energi, lalu kemudian mesin pembakaran dalam. Nah, mesin konversi energi ya sederhana dapat dari dua, yaitu mesin konversi energi konvensional dan mesin energi konversi non konvensional.
Nah, yang konvensional biasanya menggunakan energi konvensional. Energi konvensional itu energi apa? Energi yang biasa umum terbaru dari zaman dahulu kala sampai sekarang digunakan. Contohnya bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak dari apa sih? Dari tanah, dari bahan bakar fosil. Itu kan dari zaman dulu ya. Dibor, kemudian dapat energi bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar mesin. Nah, maksudnya itu energi konvensional. Contohnya lagi, kalau di tahu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dia ngebangkitin energi listrik dari apa? Dari batu bara. Artinya bahan bakarnya itu adalah bahan-bahan yang didapatkan di bumi, dari bumi yang digunakan sejak dahulu kala. Itu biasanya masih banyak polusinya. Contohnya itu. Kemudian ada eh, mesin-mesin pembakaran luar, mesin-mesin fluida, mesin-mesin pendingin. Nah, kalau yang non konvensional yang terbarukan itu pakai angin, ada sekarang mobil listrik. Nah, itu yang terbarukan. Nah, mesin motor pembakar dikembangkan oleh Motos Oto. Siapa? Motos Oto. Nah, Motos Oto atau yang namanya itu Deoderekes merupakan mesin pengonversi energi tak langsung, yaitu dari energi bahan bakar menjadi energi panas, kemudian baru menjadi energi mekanis. Nah, itu saja yang kata-katanya. Energi bahan bakar yang tadinya dari BBM, bensin, kemudian mana? Menjadi energi panas. Energi panas ini apa? Pada saat di dalam mesin piston bergerak, naik turun, dia terjadi pembakaran. Nah, pembakaran ini maksudnya energi panas. Lah, energi panas ini dikonversikan lagi melalui ini apa namanya? Connecting rod. Connecting rod ini kemudian menjadi energi mekanis yang menggerakkan roda. Makanya kenapa sepeda motor bisa jalan dari bahan bakar minyak. Nah, energi kimia bahan bakar dikonversikan langsung menjadi energi mekanis adalah isooktan C8H18. Ini kalau secara kimia. Efisiensinya itu 30%. Ya, ini kejauhan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti untuk mengetahui bahwa siklus kerja motor bensin nanti dari sini kan konsep utamanya adalah mengubah energi, konversi energi, pengubahan energi dari bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanis untuk menggerakkan roda. Nah, dari sistem ini, dari sistem siklus ini ada dua pembakaran sempurna. Sistem siklus kerja motor bensin dibedakan atas motor bensin 2 langkah two stroke atau 4 langkah four stroke. Dibedakan jadi berapa? 2. Atau biasanya disebut 2 tak dan 4 tak. Nah, itu contoh mesin konversi energi. Kita masuk yang pertama. Sebelumnya kita tonton videonya dulu ya, untuk biar kalian mengerti membedakan motor 4 tak dan 2 tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin 2 tak dan mesin 4 tak adalah model mesin pembakaran garam yang paling banyak digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan piston, kedua mesin ini memiliki konstruksi dan cara kerja yang sangat berbeda. Mesin 4 tak sesuai namanya memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana setiap langkahnya hanya melakukan satu proses, yaitu langkah hisap, tekan, pembakaran, dan buang yang memerlukan pemutaran mesin. Mesin 2 tak menggunakan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus, di mana pada setiap langkahnya terjadi 2 proses sekaligus. Langkah naik dari titik di bawah ke titik di atas menyebabkan terjadinya kompresi campuran bahan bakar, udara, dan oli di ruang bakar. Naiknya piston juga menyebabkan perisapan campuran bahan bakar menuju crankcase. Percikan busi menghasilkan ledakan yang menyebabkan piston bergerak kembali ke titik di bawah. Ketika piston membuka saluran buang, sisa pembakaran akan bergerak ke ruang bakar. Piston akan bergerak semakin ke bawah dan membuka transfer. Campuran bahan bakar, udara, dan gelas akan masuk ke ruang bakar dan menggilas sisa pembakaran, dan begitu seterusnya.
Kedua mesin ini sama-sama menghasilkan daya pada langkah pembakaran. Daya tersebut sebagian digunakan untuk menggunakan sistem transmisi di roda, dan sisanya disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel untuk menggerakkan langkah-langkah yang lain. Pada mesin 2 tak, setelah daya dihasilkan, hanya membutuhkan satu langkah piston terlipat di atas untuk melakukan proses kompresi dan hisap. Sementara pada mesin 4 tak, setelah daya dihasilkan, sebagian dari daya tersebut digunakan kembali untuk menggunakan piston melakukan langkah buang, hisap, dan tekan. Daya mesin 4 tak akan semakin berkurang karena digunakan juga untuk menggunakan pump melalui rem, kompas, dan lain lainnya. Sedangkan mesin 2 tak tidak menggunakan komponen tersebut, menjadikan mesinnya lebih bertenaga, lebih ringan, lebih murah, dan mudah diproduksi. Konstruksinya sederhana, menjadikan mesin 2 tak memiliki kekurangan pada sistem volume di berkas, termasuk memasukkan crankcase bersama bahan bakar dalam bentuk kabel. Dan pada kondisi tertentu, sistem volume ini tidak dapat menjangkau semua bantalan atau bearing, menjadikan mesin 2 tak lebih cepat mengalami kelausan, terutama jika mesin terus-menerus digunakan pada tekanan tinggi. Lumas yang dicampur bersama bahan bakar akan ikut mengandung pembakaran, menjadikan mesin ini memiliki kualitas emisi yang rendah. Selain itu, campuran bahan bakar dan lumas juga ada yang ikut terbuang bersama bahan bakar ketika proses bias di ruang bakar, menjadikan mesin ini semakin tidak ramah lingkungan. Kekurangan lain dari mesin 2 tak adalah panas yang tinggi karena menghasilkan pembakaran pada setiap putaran mesin. Sementara kekurangan pada mesin 4 tak yaitu daya yang lebih rendah, mesin yang berat, dan komponen bergerak yang banyak, sehingga biaya produksinya juga lebih tinggi. Karena permintaannya yang tetap tinggi, kedua mesin ini terus dikembangkan untuk mengurangi kekurangannya masing-masing. Mekanisme untuk membuat mesin 4 tak lebih bertenaga terus dikembangkan, misalnya dengan menambahkan jumlah cap, menggunakan kompresi tinggi, variable cap, hingga menggunakan aliran paksa seperti turbo atau supercharger. Mesin 2 tak juga terus dikembangkan untuk mengatasi masalah emisinya, misalnya dengan menerapkan sistem injeksi dan sistem saluran pelumas bertekanan yang dipompa kepada piston dan bantalan. Pengembangan dari mesin 2 tak dan 4 tak ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan mesin yang memiliki kombinasi terbaik antara performa, efisiensi, dan emisi. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen jika ada yang salah dari video ini. Oke, dari video ini kira-kira terbayang tentang apa? Dari video tadi, perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Apa yang membedakannya? Pembakaran, betul. Nah, 2 tak artinya pembakaran itu dalam langkahnya ya, langkah pembakarannya. Mesin 2 tak, kalau kita tadi kan kita bahas, kita breakdown satu-satu videonya. Mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Mesin 2 tak atau kalau bahasa Inggrisnya two strokes, artinya 2 langkah. Jadi dia cuma punya 2 langkah kerja. Motor bensin 2 langkah adalah motor yang pada 2 langkah torak piston, 1 putaran engkol sempurna akan menghasilkan 1 langkah kerja tenaga. Jadi pada motor 2 tak, piston itu dari titik mati atas, dari ujung sini, ketika dia turun 1 langkah ke titik mati bawah dan naik 1, itu dia sudah mengerjakan satu langkah, satu pembakaran. Dan 2 langkah pembakaran di sini. Jadi ketika di situ titik mati atas, air intake turun bersama bahan bakar, sekalian dia naik, dia membakar, kompresi, naik ke atas, dan terjadilah pembakaran, kemudian dia turun lagi ke bawah, dah selesai. Ketika dia turun, si emisinya sisanya keluar. Nah, itu mesin 2 tak. Beda lagi kalau mesin 4 tak. Mesin 4 tak, dia langkahnya lebih panjang, ada 4 langkah. Yang pertama, kalau dia turun, dia menghisap, valve-nya kebuka, katupnya kebuka, dia menghisap. Nah, kemudian setelah menghisap,
Dia kompresi, betul. Betul. Ketika sudah terhisap antara bahan bakar dan oksigen ketemu, terjadilah reaksi kimia. Sudah terbakar. Nah, pembakaran ini nanti yang masuk ke ranah nomor 3 ketika sudah dia konektornya sudah di titik mati bawah dan mau bergerak lagi ke atas, dia akan mengkompresi hasil pembakaran ini, dikompresi sama dia. Naik dia, naik. Nah, tenaga ini, daya ini yang nanti digunakan sebagai dia nanti turun lagi. Turun untuk membuang katup exhaustnya kebuka, nanti dia gasnya berbuang, dia naik. Terus begitu. Motor bensin 4 langkah. Yang pada setiap 4 langkah torak piston 2 putaran engkol 2 kali, 1, 2, menghasilkan 1 tenaga kerja. Kalau motor 2 tak berapa? 1 aja cukup. 1 kali turun, 1 sambil naik, 1 kali langkah, 2 langkah kerjanya selesai. Motor 2 tak. Kalau motor 4 tak, dia 2 langkah. Turun, naik, turun lagi, naik lagi. Nah, itu 4 langkah, 4 tak. Itu secara siklus ya dibedakannya. Ada siklus 2 langkah, siklus 4 langkah. Kemudian, nah ini, motor bensin 4 langkah adalah motor yang pada setiap 4 langkah torak piston, 2 putaran engkol yang seperti tadi sempurna, menghasilkan 1 tenaga kerja, 1 langkah kerja. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mesin 4 tak. Nanti kita bahas ya. Di sini ada air intake-nya, valve-nya. Valve itu apa? Katup. Nah, katup ini spring valve, pegas yang untuk menaik turunkan valve. Kemudian blocker arm, camshaft. Di sini ya, yang biru ini adalah camshaft. Jadi nanti dia yang menggerakkan, betul, menggerakkan katup atau menggerakkan valve ini naik turun. Nanti itu yang bisa diatur timingnya. Kemudian ini cylinder head, nah, ada intake port. Di sini nanti intake-nya. Di sini nanti gas bahan bakar masuk bersama oksigen. Nah, nanti pembakarannya terjadi di sini di area piston. Nah, ini adalah headnya. Kemudian coolant itu pendingin, ya, nanti oli. Engine blocknya adalah seperti ini, engine block, oil pan. Nah, ini sisa-sisa oli nanti yang mengendap ketika motor mati di sini nanti atau mensirkulasikan ketika dia hidup. Ada oil sump untuk nanti ke tempat mengganti oli, camshaft yang tadi, penggerak katup, CSS valve. Nah, ini adalah valve pembuangan, ini valve intake, valve masuk udara, bahan bakar. Nah, ini valve untuk membuangnya nanti, untuk si emisinya. Terus lalu kemudian spark plug menekan. Nah, ini adalah spark plug apa? Busi, betul, busi untuk pembakaran. Dialah nanti yang akan menyalakan api pembakaran. Ketika udaranya naik, udara sudah masuk sama bahan bakar, yang menyalakan api siapa? Ya ini, busi yang menyalakan api sebagai pemantik, sebagai korek apinya. Kemudian ada exhaust port. Nah, di sini adalah lubang exhaustnya. Ini adalah piston, yang kita tahu semua ini adalah piston. Ini connecting rod. Nah, ini adalah piston. Bagian piston sudah belajar semua ya, yang ini ya. Ini adalah piston. Ini adalah connecting rodnya. Kemudian ada rod bearing. Di sini nanti, atau biasa disebutnya crankshaft. Nah, P ya. Ini crankshaft, ini rod bearingnya. Oke, udah bagian piston semuanya udah tahu ya. Nah, ini penjelasan tentang cara kerja mesin 4 tak. Yang pertama intake terjadi di sini, masuk, dia intake ya, artinya masuk ya, terjadi di sini, dia turun. Nomor 2, dia kompresi, naik, membakar, combustion, turun lagi, mulai ke sini. Si pistonnya mulai turun, kemudian si pistonnya naik lagi, exhaust valve-nya kebuka, keluar. Apa sih langkah hisap itu?
Yang dijelaskan tadi, langkah hisab itu adalah langkah pemasukan dimulai dengan katup yang mulai terbuka, piston bergerak dari titik mati atas, dan berakhir ketika piston mencapai titik mati bawah. Udara dan bahan bakar terhisap ke dalam silinder. Langkah ini berakhir hingga katup masuk menutup. Nah, katup masuk, intake valve tadi, dia akan membuka, kemudian masuklah udara dengan bahan bakar. Dan udara bahan bakar masuk, dari titik mati atas, pistonnya dari titik mati atas menuju ke bawah, titik mati bawah. Nah, nanti udara bahan terhisap ke dalam silinder. Langkah ini berakhir ketika katup ini mulai menutup lagi. Kalau katup ini mulai menutup lagi, baru masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi diawali ketika kedua katup tertutup dan campuran di dalam silinder terkompresi, sehingga bagian kecil dari volume awalnya saat sebelum akhir langkah kompresi pembakaran mulai dan silinder naik lebih cepat. Jadi ketika katupnya sudah menutup sempurna dua-duanya, katup inteknya yang tadi terbuka udah mulai tertutup, pistonnya udah mulai naik. Nah, ini nanti kompresi, dia akan membakar. Baru di sini si busi bekerja, dia melakukan pembakaran. Setelah ini baru langkah ketiga, usaha atau combustion. Nah, hampir mencapai titik mati atas. Ketika pistonnya ini sudah mau mencapai atas, titik mati atas, dan berakhir sekitar 45 derajat, dia udah mulai turun lagi ke sini. Nah, jadi ketika combustion ini, si udara dan bahan bakar yang terbakar, dia mendorong piston ke bawah. Dia mendorong piston ke bawah. Tenaga ini nanti yang disebut sebagai daya yang memaksa engkolnya nanti berputar. Nah, ini nanti sebagai penentu dayanya. Kemudian setelah itu, setelah dia sampai bawah, dia akan naik lagi untuk membuang emisi hasil pembakaran, sisa-sisa pembakaran. Exhaust valve-nya, katup buangnya terbuka. Nanti dia naik. Ketika katup buang membuka, piston mendorong keluar sisa gas pembakaran hingga piston mencapai titik mati atas. Nah, jadi sebagai langkah pembuangan saja ya. Oke. Dari sini, kira-kira ada pertanyaan? Masih sudah mulai terbayang bedanya mesin 2 tak sama 4 tak? Secara utama ada berapa langkahnya? 2. Oke. Mulai dari sini Bapak mau coba kalian untuk membuat 2 kelompok. Kita bagi 2 kelompok. Nanti satu kelompok mempelajari tentang mesin 4 tak, yang satu kelompok lagi mempelajari mesin 2 tak. Ya. Ada 19 orang. 19 orang berarti 110, 19. Nah, bagi sini sama sini aja, kanan sama kiri aja. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nanti ada 7, 8, 9. 2 orang nanti tolong kursinya dipindahkan untuk bergabung ke kelompok yang sebelah sini. Kita bagi absen aja ya, biar adil. Agus Nurul, Fadila, Fajar 3, Hikmah 4, Isma 5, 6 Kamil, 7 Mubarok, 8 Iqbal Hartono, 9 Merah Azhari. Ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Keren. Ayo, sisanya yang nggak disebutin ke sebelah kiri. Ayo, kursinya di bawah aja mas, yang 2 ini ke sini, bawah kursinya. Yang tadi Bapak sebutkan ke sebelah kanan, yang nggak disebutkan ke sebelah kiri. Oke, sini mas. Enggak, berkelompok aja sini. Oh, kursinya kurang.
Ke belakang sini. Bergabung aja. Merapat, merapat. Kamu merapat. Nah, geser ke sana. Dah. Terus, geser terus. Mas ini mas, sini. Ada pindah sini, mas. Kamu sini. Nah, banyak ke situ. Ini terus. Nah, coba kasih ke sana. Oke, coba nanti kalian diskusi tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana caranya, pemeliharaannya, pelumasnya. Enggak, mau baca kalian. Nah, coba kalian diskusi, buat dibaca, terus diskusi tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Siapa yang mau, kelompok ini mau 2 tak atau 4 tak? 4 tak ya? 4 tak. Apa 2 tak? Apa aja? Ya udah 4 tak. Nah, kelompok ini 2 tak. Oke, coba dicari yang 2 tak, apa aja kelebihan mesin motor 2 tak, kekurangannya apa, didiskusikan, konsumsi bahan bakarnya gimana. Itu juga yang motor 4 tak ya. Nah, cara kerja sama umurnya tadi udah saya jelaskan ya. Nah, motor 4 tak, 2 tak. Nah, apa aja kelebihannya? Nah, kenapa dia bisa lebih ringan? Nah, kira-kira kalau sama 4 tak lebih susah mana ininya, pemeliharaannya? Mesin 2 tak. Lebih susah mana? 2 tak. Iya, karena dia kan lebih sederhana. Nah, lebih sederhana makanya dia lebih mudah kan diperbaiki. Komponennya lebih sedikit yang mana? Ya, betul, 2 tak. Lebih sedikit kan dia, karena dia cuma 2 kali. Saya 2 tak. Ya, coba dipelajari dulu, dicatat. Permisi. Ya, catat aja di belakangnya nggak apa-apa. Iya. Bawahnya gimana? Paham nggak? Tadi perbedaannya mesin 2 tak sama 4 tak. Nah, ini cara kerjanya kan. Kalau cara yang kerja mesin 2 tak cuma 1 kali, tapi 2. Nah, 2 langkah. Jadi dia lebih cepat. Karena lebih cepat, dayanya lebih gede. Bukan nggak bawa, semuanya nggak bawa kan? Ada di tas. Coba ambil satu orang ambil 3, ambil 2 bolpen. Dan 1 orang itu cukup. Coba belajar nanti torsinya bagaimana tuh. Torsinya lebih tinggi yang mana kalau torsinya? Torsi sama daya 2 tak sama 4 tak. Yang nih mesin 2 tak. Bahan bakarnya irit yang mana? Betul, lebih hemat. Kenapa 4 lebih hemat? Karena lebih efisien. Dia ngebakarnya 4 langkah kan, 2 kali, jadi lebih efisien. Kalau yang 2 tak, karena cuma 2 langkah, jadi semuanya nggak habis dibakar, jadi daya. Nah, secara emisi, buangan, gas, knalpot, lebih bagus mana? Yang bagus yang mana? Karena ini lebih efisien, bahwa ini yang lebih bagus emisinya. Ya? Mana?
Hasil diskusinya gimana? Terus ya, contoh motor 2 tak apa? Apa 2 tak? Hah? Ya, yang motor 2 tak yang kamu tahu apa? Motor apa contohnya? RFQ, nah, Vespa ada yang 2 tak. SR, apa kan? Motor Batak, contohnya Hilux ya, motor-motor Matic. Nah, apa kelebihannya motor Batak? Kelebihannya hemat bahan bakar. Kenapa dia hemat bahan bakar? Karena lebih efisien. Iya. Nah, terus lagi gas buangnya emisi. Ya, kenapa? Betul, emisinya lebih bagus karena pembakarannya lebih sempurna. Betul. Terus apa lagi? Batak itu perawatannya gimana? Lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah apa lebih susah? Kenapa lebih susah? Lebih banyak. Betul. Nah, komponennya lebih banyak kalau Batak ya. Nah, karena makanya dia perawatannya cenderung lebih susah. Lanjutin semuanya diskusinya. Coba nanti dicatat hasil observasinya. Nanti tiap kelompok coba sampaikan apa aja sih temuan kalian tentang mesin 2 tak dan 4 tak. Yang kelompok 2 tak nanti hasilnya itu gimana, cara kerjanya, komponen mesinnya, dayanya, konsumsi bahan bakarnya seperti apa. Ya di belakangnya nggak apa-apa, nanti dicatat. Terus nanti coba sampaikan ke temennya yang kelompok 2 tak menyampaikan ke 4 tak, sebaliknya yang 4 tak menyampaikan ke 2 tak. Yuk, berapa menit? 20 menit. Mau ngapain? Lama banget. Coba 5 menit ya. Silakan. Apa? Ininya. Siapa yang belum paham? Baca lagi. Jadi pistonnya ada berapa langkah? Kalau 4 tak? Nah, naik turunnya berapa kali? 4 tak. Nggak paham. Di rumah punya bengkel kan? Bagus. Lebih paham. Apa kan? Bengkel di mana?
Di rumah. Rumah di mana? Kasih modal sendiri. Oh, pantas. Serius mengeluarkan modal. Duluan. Iya, duluan. Yang lebih boros oli yang mana? Duluan. Dua tak apa batak? Betul, dua tak. Karena ya nyampur sama bahan bakar ya. Makanya kalau mesin Vespa, mesin apa dia dicampur olinya. Nah, iya, kalau di modifikasi, di bore up. Tapi kalau standar pabrik sama. Apa yang bingung? Ada yang bingung nggak? Ya, mesin letak. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau satu siklus. Mesin dua tak siklusnya gimana? Cara kerjanya? Komponen mesinnya gimana? Perawatan yang lebih mudah. Perawatan yang lebih mudah. Cara kerjanya dulu, cara kerjanya gimana? Cara kerja. Siklus pembakaran. Dua langkah piston. Terjadi dalam dua langkah piston.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah diskusinya? Sudah mengerti bacaannya? Oke, semuanya. Coba diperhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Karena semuanya sudah membuat kelompok yang 2 tak sama 4 tak. Coba salah satu ini berdiri. Siapa yang paling ini, yang kelompok 4 tak dulu? Ayo, diri aja, gak apa-apa. Mewakili yang lain. Apa hasil diskusinya? Bacakan aja. Ayo, harus siap. Nanti kamu kalau kerja juga nanti seperti itu, di lapangan kerja. Ayo, apa hasil diskusinya? Pemeliharaan mesin pantak lebih kompleks dan umumnya lebih mahal. Terus? Pelumas biasanya menggunakan oli mesin. Bobot mesin pantak lebih berat dan besar dibandingkan buatan. Daya mesin pantak lebih rendah dibandingkan mesin buatan dengan kapasitas yang sama. Emisi gas buang lebih rendah karena proses pembakarannya yang lebih efisien. Nah itu apa bobotnya lebih berat? Kenapa lebih berat? Betul, karena kebanyakan komponen. Terus apa tadi? Dayanya lebih tinggi, itu lebih rendah. Lebih rendah ya, karena kenapa kan dayanya lebih rendah? Karena langkahnya lebih panjang. Ada berapa langkahnya? 4 tak? 4, betul. Terus emisi itu apa? Gas buang. Nah, emisinya lebih bagus apa lebih polutan? Lebih jelek. Kenapa? Karena lebih jelek tuh? 4 tak. Kamu 4 tak apa 2 tak? 4 tak. Lebih bagus apa lebih jelek? Lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Kenapa? Ya, proses pembakarannya lebih efisien. Nanti ngebakarnya lebih sempurna. Ada yang mau tanya, ada yang ini masih bingung. 4 tak. Yang 2 tak? Ayo, gimana? Coba disampaikan ke temennya apa aja mesin 2 tak itu? Mesin yang menyediakan sertifikat pembakaran dalam 2 langkah piston. Cara kerja dari sertifikat pembakaran terjadi dalam 2 langkah piston. Bisa dan buang terjadi hampir bersamaan. Ya. Konsumsi bahan bakar buatan yang cenderung lebih boros dan bahan karena pembakaran yang kurang efisien. Ya. Terus? Komponen mesin buatan memiliki komponen lebih sederhana dan lebih sedikit dibanding mesin buatan. Mesin buatan seperti motor pistol buatan, motor earthing dan lain sebagainya. Ya. Ada yang mau nanya dari 4 tak ke 2 tak? Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Jawab lagi. Kenapa ranking gak ada klep katanya? Kan tidak ada. Karena motor 2 tak, ranking kan apa? Motor 2 tak, betul. Jadi motor 2 tak karena cuma 2 langkah ya. Oke.
Jadi kesimpulannya apa? Jadi diskusi yang tadi. Kesimpulannya motor 2 tak adalah mesin motor yang cuma punya 2 langkah ya. Karena dia cuma punya 2 langkah, jadi pembakarannya tidak sempurna, tapi dayanya semakin besar. Ya, dayanya makin besar, kemudian konsumsi bakarnya juga makin besar. Lalu emisi yang dibuang pun jadi lebih kurang baik. Nah, karena pembakarannya nggak sempurna sih, pembakaran nggak sempurna, jadi dia emisinya lebih jelek. Terus apa lagi? Tapi dia punya kelebihannya apa? Motornya ringan, kencang. Nah, makanya kenapa motor-motor 2 tak itu bisa dipakai buat sport, motor balap, karena lebih kencang. Dia misalnya lebih efisien ya, walaupun tidak efisien tapi lebih kencang dan ringan. Nah, beda dengan motor 4 tak. Motor 4 tak karena dia punya 4 langkah, jadi panjang siklusnya. Tapi kelebihannya emisinya lebih bagus. Kenapa emisinya lebih bagus? Karena pembakarannya sempurna, ada 4 langkah itu. Jadi dia membakarnya lebih sempurna. Tapi itu kekurangannya, jadinya komponennya lebih banyak, perawatannya jadi lebih mahal, bobotnya semakin naik, dan karena bobotnya yang naik, jadi dayanya itu lebih sedikit kalau dibanding motor 2 tak. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita coba main game. Handphone bawa semua? Bawa semua? Oke. Kalau handphonenya dibawa semua, disiapkan handphonenya, buka kamera. Buka kameranya. Coba dibuka ini barcode-nya. Buka kamera, buka barcode-nya. Foto barcode-nya masuk. Kalau kameranya nggak nangkap, buka ini Google Chrome-nya, masuk ke sini, Kahoot, www.kahoot.it. Udah? Ada yang bisa? Dari yang bisa? Udah ada yang bisa belum? Kalau nggak bisa pakai ini, masuk ke Chrome, ke web, masuk ini www.kahoot.it. Bisa nggak? .kahoot.it. IT. Nah, Ini nggak Kahoot. iya, betul, klik. Iya, Kahoot IT. Nah. Udah? Pin, nih pinnya nih, masukin pin. 782356. Iya, buka. Ada yang masih kesusahan? Ya, ini 782356. Kalau udah masuk pin, nanti kan masukkan nama. Nah, masukkan nama situ. Nama di atas. Iya, masuk nama bapak, nama kamu lah. Udah bisa belum? Itu Kahoot, klik. Bisa? Iya, Kahoot yang itu. Bisa, kamu? Coba Kahoot. Kahoot. Iya, pinnya itu. Back. Belum. Oke, ayo udah. Hah? Bisa. Itu udah nanti. Kalau udah itu nanti udah berarti. Nanti tunggu dulu teman-teman yang lain. Lihat aja deh, Pak. Jangan, nanti kamu nggak ada nilainya. Masukin namanya.
Jelek Pak. Iya, ini sinyalnya. Yang punya kuota lagi siapa? Kamu pakai kuota nggak? Coba tetringin teman kamu yang ini. Nah, ya boleh milih ini. Tuh, udah muncul. Fahril, Merah Azari, Saiful Jaya. Tuh, Rifai baru masuk. Boleh ganti-ganti avatarnya, boleh. Baru 14, kurang 5 orang lagi. Siapa yang masih susah? Masih belum bisa masuk? Siapa lagi? 3 orang lagi? 16, 17, 2 orang lagi? Siapa? Ayo? Ayo, dibantu dulu, maksudnya temannya. Apa tuh? Di close. Dah tungguin dulu, tungguin. Oke, 1 orang lagi. Ayo. Rus, siapa Rus ini? Ya, nggak apa-apa. Nah, tungguin dulu temennya, 1 lagi. Nah, ini nanti kalian main game Kahoot. Nanti yang peringkat 1 apa ini? Ininya. Ya udah, boleh jajan di kantin nomor 1. Ya. Sudah? Nanti cara mainnya kuis. Nanti kalian pilih, ada pertanyaan. Nanti ada 4 pilih, ada jawabannya sini. Ada yang, nanti ada pertanyaan. Nanti jawabannya ada 4 atau ada yang 2. Pilih mana jawaban yang benar. Yang bulat, yang kotak, yang segitiga. Nah, nanti kita lihat. Terus nanti ada 1 pertanyaan lagi yang benar salah. Misal contoh, SMK Fathahillah berada di Kabupaten Majalengka. Benar apa salah? Salah. Nah, terus bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris tapi true or false. Kalau true itu benar, false itu salah. Jadi SMK Fathahillah ada di Kabupaten Majalengka. True or false? Nah, itu contohnya. Ya. Sudah? Belum? Ya? Iya, bentar kita tungguin. Apa kan? Coba mana? Bapak ini. Kak? Coba Mas. Nih, Mah, pakai ini aja dulu. Masukin namanya. Wah, udah, oke, lengkap semua ya.
Oke, kita mulai. Siap? Yuk, 20 detik. Waktunya 20 detik. Dasar otomatis. Ntar, jawabannya itu di handphone. Pertanyaannya di sini. Kalian jawabnya di handphone. Kendaraan roda 2 adalah kendaraan yang biasa ditemui di Indonesia. Mana yang termasuk jenis kendaraan roda 2? Jenis kendaraan roda 2 yang mana? Kuda, becak? Yang mana? Yang kendaraan roda 2 itu? Pilih. Ya nggak apa-apa. Ini nunggu orang. Dua lagi yang belum jawab. Nah, jawabannya apa? Sepeda motor. Bener semua. Kalau ada yang jawab kuda nanti ulang lagi ini. Nemen. Ini udah jelas ya, nggak perlu dijelasin ya. Masa kuda? Tuh, peringkat pertama. Siapa ini? Arbela ini? Mana orang ini? Waduh. Amil, Wajar, Fadila. Nah, ini poinnya dari mana poinnya? Nah, poinnya itu dari jawaban yang benar sama kecepatan menjawab. Ayo, mulai lagi. Siap? Komponen utama yang mengubah energi bahan bakar menjadi energi penggerak roda. Nah, ini. Apa ini? Knalpot, rem, roda, mesin apa? Rem. Pilih. Ayo, waktunya 5 detik lagi. Yang belum pilih. Ya, benar semua. Oke. Benar ya, komponen yang mengubah energi bahan bakar menjadi energi penggerak roda adalah namanya mesin. Oke, sudah mulai bersaing. Nah, ayo jangan mau kalah. Oke, siap? Siap? Nomor 3. Sepeda motor banyak ditemui di Indonesia. Jenis mesin bahan bakar berdasarkan siklusnya ada berapa? Ada berapa mesin bahan bakar berdasarkan siklusnya? Ada berapa? Ada berapa jenis? Dari siklusnya itu ada berapa jenis? Satu jenis, 2 jenis, 3 jenis, apa 4 jenis? Dari siklusnya yang kita tadi pelajari. 2 jenis sepeda motor umum yang banyak ditemui di Indonesia. Ada berapa jenis mesin bahan bakar berdasarkan siklusnya? Siklusnya itu yang kita bahas tadi. Ada 2. Apa aja? Yang pertama mesin 2 tak. Yang kedua? Ya. Kita lihat siapa ini. Wah, dan itu. Oke. Ini udah mulai susul-susulan. Siap? Yang ketiga? Sepeda motor dibagi dalam 2 siklus utama. Mana salah satu siklus yang benar? Namanya mana? 1 tak, 2 tak, 3 tak, apa kotak? Ayo, dipilih. Siklus mana yang benar? Iya, masih benar semua. Berarti ya materinya masuk. Masih bertahan. Lulus nih. Bersaing sama Agus. Oke ya? Siap? Pertanyaan 4. Nomor 5. Mesin yang menyelesaikan 1 siklus pembakaran dalam 2 langkah piston. Mesin apa? Mesin diesel? Elektrik? Dari atas, mau diturunin sama sendiri. Ayo. Wah, mulai bersaing ini. Ada yang salah ini. Ya. Menyelesaikan 1 siklus pembakaran dalam 2 langkah. 2 langkah berarti mesin apa? 2 tak. Ya. Kalau 4 tak itu berapa? 4 langkah.
Ayo, siapa ini? Siapa yang turun ini? Siapa yang turun? Nah, kan ada yang turun pasti. Ya, ya, siap. Diperhatikan pertanyaannya, perhatikan. Mesin yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah. Satu siklus dalam 4 langkah. Mesin apa? Ya, masih 14 detik tuh, santai. Pikir dulu apa? Oke, udah semua. Ya, siapa ini? Mesin digatak siapa ini? Iya, apa yang mesin digatak ini? Ya, saya lagi 4 langkah. Mesin siklus 4 langkah. Apa aja? Hisap, kompresi, combustion, baru buang. 4 langkah. Disebutnya mesin 4 tahap. Ya, masih bertahan. Yo, jangan mau kalah. Yo, pertanyaan ke-7. Mesin dengan siklus hisap dan buang. Siklus hisap dan buang disebut dengan mesin apa? Hisap dan buang. Cuma 2. Ayo. Cuma 2 nih, mesin hisap dan buang. Oh, sederhana. Siapa yang mesin diesel ini? Ya, ada 2 ini. Siklus hisap, kemudian siklus buang. Nah, cuma 2. Jadi 2 tahap. Jelas ya semuanya ya? Bisa lanjut? Wah. Oke. Sudah siap? Oke, yang ke-8. Benar apa salah ini? Pertanyaan benar apa salah? Berikut ini adalah gambaran dari mesin 4 tak. Ini mesin 4 tak apa bukan nih? Ini lubang buang, lubang transfer. Tuh, 2 tak apa 4 tak? Ini mesin 4 tak bener apa enggak? Ya, sok jawab. Benar apa salah? Yang biru benar, yang merah salah. Ya, banyak yang salah ya. Mesin 2 tak ya, karena cuma 2 kali langkah. Diperhatikan. Oh ya, lubang buang, lubang masuk, lubang buang. Dia masuk, intake, naik, kompresi, kebuang. Jadi cuma 2 langkah. Kalau 2 langkah mesin apa? 2 tak. Iya, pacar mana pacar ini? Jar, waduh, siap-siap Jar. Banyak saingannya Jar. Oke, siap? Mesin dengan siklus hisap, kompresi, combustion, buang. Mesin apa namanya? Ayo, mesin apa namanya ini? Ya, jelas ya. Ada 4: hisap, kompresi, pembakaran atau combustion, lalu kemudian buang. Jadi ada berapa? 4. Jadi mesin 4. Siapa ini? Siapa nomor pertama ini? Masih Fajar. Arba udah mulai hilang ini. Ya. Rules mana rules ini? Udah hilang. Waduh. Ayo, siap-siap lagi. Termasuk mesin apakah yang mempunyai siklus seperti ini? Nih, siklusnya hisap, combustion, hisap, kompresi, combustion, buang. Mesin apa?
Mesin apa yang seperti ini? Iya. Ini yang jawab mesin listrik siapa ini? Dah, lihat ya. 4 langkah berarti? Tepat. Diperhatikan gambarnya. Tuh. Ini loh tulisannya jelas. 4-stroke cycle engine. Intake, compression, power, exhaust. Oke? Sudah siap? Oh kan? Salah nih. Dibilang siap-siap. Gimana? Masih semangat? Nih. Merah Hadri has the highest answer. Tuh, dia 10 kali jawab benar berturut-turut. Pinter ya. Siap? Yo, benar apa salah? Mesin 2 tak memiliki komponen yang lebih sederhana dan lebih sedikit dibanding mesin 4 tak. Mesin 2 tak komponen yang lebih sederhana. Komponennya juga lebih sedikit. Benar apa salah? Benar apa salah? Mesin 2 tak lebih sederhana. Iya. Benar ya? Mesin 2 tak memiliki komponen yang lebih sederhana dan lebih sedikit. Karena kalau mesin 4 tak komponennya lebih banyak. Karena dia ada 4 angkat. Udah paham semua ya? Oke, yang selanjutnya. Iya. Siap? Kapasitasnya sama 150 cc. Mesin mana yang umumnya mempunyai daya lebih besar? Sama nih, mesinnya kapasitasnya sama 150 cc. Mesin mana yang umumnya punya daya lebih besar? Daya dorong lebih besar mana? Ya. Kenapa? 150 cc. Daya lebih besar. Kenapa? Betul. Harusnya mesin 2 tak. Karena saya perhatikan dulu. Kenapa mesinnya sama, dayanya beda? Karena langkahnya. Karena kalau yang 2 tak dia cuma 2 langkah, jadi dayanya lebih besar. Ya, masih bertahan. Oke? Benar apa salah? Mesin 4 tak lebih hemat dalam konsumsi bahan bakar. Mesin 4 tak lebih irit. Benar apa salah? Langsung bener. Nah, mesin 4 tak lebih hemat bahan bakar. Betul. Kenapa lebih hemat bahan bakar? Kenapa lebih hemat bahan bakar mesin 4 tak? Karena pembakaran lebih sempurna, jadi lebih efisien. Mesinnya lebih efisien, bahan bakarnya lebih irit. Betul. Masih bertahan. Sabikul Khair masih bertahan. Siapa yang mau nyalip lagi? Benar apa salah? Mesin 4 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan berpolusi. Mesin 4 tak lebih kotor. Benar apa salah? Benar apa salah? Nah. Ya, jelas ya. Karena pembakarannya lebih sempurna, jadi emisi gas buangnya lebih tinggi. Ya, lebih sempurna, emisinya itu lebih kecil. Ya, perhatikan dulu. Mesin 4 tak, karena pembakarannya lebih sempurna, jadi bahan bakarnya lebih irit, terus emisinya lebih kecil. Nah, yang gas buang lebih tinggi dan berpolusi mesin apa? Mesin 2 tak. Ya, oke. Siap?
Sabikul Khair has trick with 14 kali berhasil jawab benar. Belum pernah salah ini Sabikul Khair Sabikul Khair. Ya, masih bagus ini. Ayo, mesin mana yang pemeliharaannya lebih mudah dan murah? Yang lebih mudah dan lebih murah. 2 tak atau 4 tak? Oke, jelas ya? Yang lebih mudah dan lebih murah pemeliharaannya adalah mesin 2 tak, karena lebih sedikit komponennya. Oke? Siapa ini yang turun? Siapa ini? Yang turun siapa ini? Ya. Oke? Siap? Selanjutnya siap? Yang lebih berat, mempunyai bobot lebih besar dan berat, mesin mana? Ya, berarti semuanya udah mulai paham ini. Di akhir-akhir udah mulai mengerti semua. Oke ya, jelas ya kalau ini ya. Saiful Jaya sudah 8 kali benar berturut-turut. Oke, kelebihan motor 4 tak kecuali. Kelebihan motor 4 tak kecuali irit, lebih tahan lama, emisi lebih rendah, apa lebih ringan? Kelebihan motor 4 tak kecuali. Ya, betul. Ya, yang lebih ringan itu motor 2 tak. Ini benar, irit bahan bakar, benar. Lebih tahan lama, durabilitasnya, benar, 4 tak. Emisi lebih rendah, benar. Kalau lebih ringan, motor 2 tak. Ya. Oke, siap. Yo, 2 lagi. Kekurangan motor 2 tak kecuali. Kekurangan motor 2 tak kecuali boros BBM, emisi tinggi, komponen mesin lebih rumit. Wah, langsung ini. Ya, lebih boros BBM. Bener nggak? Motor 2 tak lebih boros BBM? Betul. Iya kan? Kekurangan 2 motor 2 tak lebih boros BBM, bener apa salah? Benar. Emisi gas buang tinggi? Benar. Kenapa dia lebih tinggi? Karena pembakarannya tidak sempurna. Lebih cepat aus, bener apa enggak? Nah, jadi yang ini komponen mesin lebih rumit. Justru yang motor 2 tak ini, ya perhatikan, yang motor 2 tak ini justru lebih sederhana. Yang lebih rumit apa? Motor 4 tak. Betul. Udah mulai ini. Ya. Satu pertanyaan ini nomor 18 ya. Ya, 2 lagi. 2 pertanyaan terakhir. Siap-siap. Menentukan ini. Pertanyaan ke-19, benar apa salah? Honda Vario adalah salah satu sepeda motor dengan mesin 2 tak. Vario motor 2 tak, benar apa salah? Honda Vario mesin 2 tak, benar apa salah? Salah, mesin Honda Vario mesin 2 tak. Patah. Nah, motor Matic itu biasanya dia pakai motor 4 tak. Ada nggak motor Matic yang 2 tak? Ada, apa? Bukan Mio, Vespa itu dia 2 tak. Tapi kalau motor-motor sekarang, Vario, apa kalau motornya Aerox tadi itu motor 4. Nah, pertanyaan terakhir, menentukan. Ayo, ini siapa yang jadi juara ini? Ya. Ayo, siap-siap, cepet-cepetan. Ini menentukan nih.
Siap? Siap semuanya siap? 1, 2, 3. Yamaha RX King motor dengan mesin apa? RX King mesin apa ini? Pakai mesin apa dia? Mesin elektrik? Iya. Salah pencet apa emang bener jawab ini? Ya, jelas ya, motor RX King. Motor RX King, motor yang lama, perhatikan. Ayo, kalian larikan dulu. Motor 4 RX King, motor dengan apa? 2 tak ya. Jelas ya, makanya dia motornya cepat. Siapa juaranya ini? Siapa juaranya? Siap. Ini peringkat 1, 2, 3 ini. Siap? Nah. Oh, merah. Peringkat 3, tepuk tangan. Agus. Siapa ini? Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Jadi Arba, Agus, merah boleh jajan di kantin habis ini. Gratis. Ya, semuanya udah mengerti ya dari game tadi ya. Bentar, kita close dulu gamenya. Oke, ya semuanya gimana? Gamenya bagus ya? Nah, jadi semuanya sudah mulai mengerti apa itu mesin 2 tak dan mesin batang. Ya, mesin 2 tak adalah mesin yang pembakarannya 1 siklus ya, mesin 2 tak, 1 siklus 2 langkah. Mesin 2 tak, mesin 4 tak 2 siklus, 4 siklus 4 langkah, 2 siklus 4 langkah. Secara komponen kita mulai kesimpulan ya. Kita mulai kesimpulannya. Jadi mesin 2 tak. Mesin 2 tak komponen mesinnya lebih mesin 2 tak. Mesin 2 tak komponennya lebih rumit atau lebih sederhana? Sederhana, betul. Kalau 4 tak dia lebih rumit karena ada buka tutup valve, ada camshaftnya lebih, timingnya lagi. Nah, kemudian dari secara daya torsi tadi mesin 2 tak dia lebih tinggi apa lebih rendah torsinya, dayanya? Mesin 2 tak lebih tinggi karena cuma 2 langkah, jadi menghasilkan daya yang lebih besar. Ya, kemudian ada konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar karena 2 langkah dia pembakarnya tidak sempurna, sementara motor 4 langkah pembakarannya lebih sempurna, jadi bahan bakarnya lebih irit, pembakarannya lebih efisien, lebih bagus, jadi bahan bakarnya juga lebih irit. Kemudian di gas buang emisinya, emisi karena pembakarannya lebih sempurna, bahan bakarnya lebih irit, emisinya juga lebih sedikit, lebih bagus. Beda dengan motor 2 tak. Kalau motor 2 tak karena cuma 2 langkah, jadinya dia pembakarannya nggak sempurna. Kemudian pemeliharaannya gimana? Motor 2 tak sama 4 tak, RX King sama Vario tadi contohnya, lebih gampang mana? RX King karena dia udah tinggal buka langsung ke mesin. Kalau 4 tak dia lebih rumit, apalagi motor-motor baru sekarang, belum bodinya dibuka dulu ya. Nah, itu motor 4 tak. Terus di pelumasan di motor 2 tak juga kadang-kadang oli itu yang bercampur dengan bahan bakar. Makanya di motor 2 tak itu asapnya kadang warna putih, wangi, karena dia olinya itu nyampur dengan bahan bakar maksudnya. Terus juga bobotnya gimana? Mesin 4 tak sama 2 tak lebih ringan 2 tak sama 4 tak? 2 tak ya, karena
lebih sedikit komponennya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari semuanya teman-teman di sini. Ada yang masih bingung kira-kira tentang mesin 2 tak dan 4 tak? Pak, gimana Pak? Ada pertanyaan nggak Pak? Ada pertanyaan nggak darimu? Materi ini yang masih bingung? Saya? Nah, kalau nggak ada, Bapak yang punya pertanyaan. Kenapa mesin mobil nggak ada yang 2 tak? Hah? Kan lebih ringan 2 tak. Hah? Kenapa mesin mobil nggak ada yang 2 tak? Padahal lebih kenceng, lebih ringan. Ayo, kenapa? Belum ada bisa jawab? Oke, nanti dijawab di kesempatan selanjutnya. Coba nanti kesempatan selanjutnya, silakan pulang ke rumah, dibaca-baca lagi. Bisa boleh lewat buku, lewat internet juga boleh. Nanti kalian baca kenapa mesin mobil nggak ada yang 2 tak, kenapa 4 tak. Terus kalau mesin diesel nanti bagaimana? Diesel kira-kira 2 tak apa 4 tak? 2, Yakin? 4. Mesin diesel? Nah, udah ada labnya, jadi dia 4 tak ya kalau mesin diesel itu. Terus mesin elektrik berapa tak? Nah, nggak ada, karena dia pakai listrik ya. Motor-motor listrik itu dia pakai penggerak listrik, jadi dia mengubah energi listrik. Kalau ini kan mesin bakar kan dia mengubah bahan bakar minyak diubah jadi panas di piston, lalu kemudian dijadikan energi gerak lewat poros engkol, lewat ini energi bahan bakar masuk ke sini, dibakar jadi energi ke sini, panas dorong piston jadi energi menggerakkan roda. Kalau motor elektrik enggak, dia menggunakan listrik untuk menggerakkan generator, untuk menggerakkan si motor listriknya. Nanti motor listrik menggerakkan roda. Nah, itu contoh-contoh mesin itu banyak ya, nggak cuma ini ya, ini dasarnya aja. Karena kalian teknik kendaraan ringan, salah satu contoh kendaraan paling ringan yang biasa adalah sepeda motor, ya ini mesinnya. Nanti kalian bisa lebih banyak mengeksplor mesin-mesin. Ada mesin diesel, mesin elektrik tadi ya. Ada lagi mesin uap, ada lagi mesin apa lagi? Banyak. Nanti kalian kalau dapat kesempatan belajar lebih jauh, nanti bisa mempelajari mesin-mesin itu. Oke. Kemudian semoga ini kita belajar tentang dasar ya. Nanti ini ada tingkat lanjutnya, kalian belajar lagi nanti di kelas 2, kelas 3. Kemudian semoga ilmunya bermanfaat. Ya, sebentar lagi. Jangan lupa ya tugasnya ya. Coba cari tahu kenapa mobil tidak pakai mesin 2 tak. Dengan segala unggulannya tadi, apa aja keunggulannya mesin 2 tak? Ringan, cepat, dayanya besar. Ya, makanya kenapa nggak pakai mobil, nggak pakai mesin 2 tak? Hah? Ya, emisi itu kan dihasilkan dari gas buang. Nah, kalau emisi itu betul, nanti juga ada lagi dia peraturan tentang emisi. Kenapa emisinya harus di Indonesia emisi itu harus berapa, ya. Tapi nanti ada alasannya. Coba dicari tahu dulu lewat internet ya Bapak, cari tahu aja. Kenapa mobil nggak ada yang 2 tak? Kinerja kurang stabil, betul, salah satunya. Ada lagi, benar, emisi tadi benar. Ada yang mau jawab, polusi betul, emisi dan polusi tadi sama, betul. Hah? Apa?
Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke. Ya, berarti itu nanti buat tugas saja ya. Jadi refleksi hari ini kita sudah belajar tentang motor 2 tak dan 4 tak. Nanti semoga ini bisa jadi pedoman, bisa jadi dasar bahwa kalian nanti bisa mengeksplor untuk pelajaran yang lain. Oke, di akhir pelajaran, ketua kelas pimpin doa. Ayo, doa pulang. Pulang istirahat dong jam segini. Ayo, pimpin doa dulu. Dalam hati aja. Ya, dalam hati aja. So. Selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.